Guys, sudah tahu belum kalau di puncak ada villa yang muat 50 orang, fasilitas lengkap, punya 11 kamar, masuk bis, bebas macet dan harganya cuma 2 jutaan per malamnya. Awalnya kami kira biasa aja, tapi setelah dicoba, villa ini terbilang bagus dan nyaman dengan udara yang masih sejuk dan asri. Terus yang asiknya lagi, villa ini punya banyak fasilitas seru, salah satunya kolam pemancingan. Wah, kalau fasilitasnya lengkap kayak gini, ini sih wajib banget kalian coba untuk liburan bersama keluarga besar. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kita semua dalam kondisi baik dan selalu dilimpahkan rezeki yang berkah. Amin. Kembali lagi dengan saya Hafiz Rizal di channel yang akan ngajak kalian jalan-jalan virtual sekaligus merekomendasikan tempat wisata dan penginapan yang bisa dijadikan referensi untuk liburan bersama keluarga. Kali ini kami akan ajak kalian ke Villa Pondok Garuda yang berlokasi di Jalan Muhammad Bisri nomor 131, Desa Sukamaju, Kampung Jawa, Kecamatan Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Untuk ke lokasi villanya dibutuhkan waktu cuma 1,5 jam aja dari Jakarta guys. Terus yang enak dari villa ini, jalannya mudah, nggak ada tanjakan ekstrim, dan punya jalur alternatif yang bebas macet guys. Jadi jika sedang ganjil genap, kita bisa keluar di exit tol Pasar Ciawi, sehabis itu lanjut ke Jalan Pertanian. Kalau sudah, nanti langsung bergabung ke Jalan Cikopo. Terus kalau weekday dan gak macet, kita bisa lewat Gadok aja seperti biasa. Dan setelah kantor pemasaran Vimala Hills, nanti langsung belok kanan untuk masuk ke Jalan Cikopo. Nah, kalau sudah masuk Jalan Cikopo, kita tinggal lurus saja ikutin jalan ini. Dan kalau bingung, bisa ikutin maps aja karena lokasinya pun sudah akurat. Nah, nggak jauh dari Jalan Cikopo, nanti kita belok kanan untuk masuk ke Jalan Pelda Moh Bisri. Jalan di sini masih masuk 2 mobil dan bus ya guys. Terus yang enak lagi, untuk ke villa ini nggak ada tanjakan ekstrim atau jalan yang rusak guys. Jadi aman banget buat kalian yang baru belajar bawa mobil. Setelah masuk gang tadi, sekitar 500 meter kita langsung sampai di Villa Pondok Garuda yang ada di sebelah kiri jalan. Sekarang kita masuk dan parkir kendaraan dulu. Let's go! Villa Pondok Garuda merupakan villa yang terbilang luas dan cocok banget nih buat gathering bareng keluarga besar. Karena villa ini punya 11 kamar tidur dengan kapasitas 50 orang dan masih banyak fasilitas seru yang bisa kita nikmati. Untuk lahan parkir di villa ini juga sangat luas, bisa untuk belasan mobil kecil, sedangkan untuk bis 3/4 bisa parkir di pinggir jalan aja. Oke, sebelum masuk kita ke sebelah kanan area parkir. Di sini ada ruang semi outdoor yang sudah difasilitasi permainan seru yaitu biliar. Biliar ini merupakan fasilitas wajib yang ada di sebuah villa, karena fasilitas yang satu ini selalu dicari kaum pria ketika diajak liburan ke villa guys. Terus di tempat ini pun juga sudah diberikan banyak kursi, meja, dan stop kontak. Jadi sambil main biliar kita bisa kumpul dan canda tawa bersama keluarga. Oke, sekarang kita ke sebelah kiri dari area parkir. Di sini ada space taman hijau yang bisa kita gunakan untuk bikin game-game seru karena memang space-nya juga terbilang luas. Terus karena posisi villa ini masih terbuka, sehingga angin di sini terbilang kencang dan sejuk banget guys. Jadi meski lokasinya masih di bawah puncak, tapi untuk suhunya terbilang dingin. Nah, di tepi taman rumput ini juga sudah terdapat area playground dengan wahana permainan seperti ayunan dan seluncuran. Sehingga anak-anak bisa bermain dan berlari bebas di area taman ini. Sebelum cek fasilitas outdoor lainnya, kita coba room tour ke dalam villanya dahulu guys. Di bagian depan ada teras yang sudah banyak diberikan kursi dan meja untuk ngopi santai sambil menikmati sejuknya angin. Nah, sekarang kita room tour ke dalam. Begitu masuk ke dalam villa, kesan pertama yang langsung terasa adalah ruang tamunya yang megah, di mana langit-langitnya dibuat sangat tinggi dengan desain void 2 lantai. Ditambah adanya lampu kristal berukuran besar yang langsung jadi pusat perhatian. Rasanya benar-benar seperti masuk ke rumah mewah bergaya klasik. Di sebelah kanan tersedia sofa yang empuk untuk bersantai sambil ngobrol bersama keluarga.
Suasananya juga terasa hangat berkat perpaduan warna hijau yang menyegarkan dan mural pemandangan alam yang membuat ruang ini terasa lebih hidup. Sekarang kita menuju ke area tengah dengan menaiki sedikit anak tangga. Di sini ada ruang yang sangat luas dan asik banget buat kumpul guys, yaitu entertainment room-nya. Untuk area ini terlihat modern dan memiliki ruang yang sangat luas, sehingga tempat ini benar-benar nyaman untuk kumpul bareng keluarga atau rombongan. Kemudian di area ini sudah dilengkapi sofa yang empuk dan smart TV lengkap dengan wifi dan juga karaoke. Wah, asik banget nih buat quality time setelah seharian beraktivitas. Nah, konsepnya open space dengan ceiling yang tinggi membuat ruang ini terasa lebih lega, terang, dan sirkulasi udaranya pun juga sangat sejuk dan nyaman. Sekarang kita bergeser ke sebelah kiri. Di sini ada dining area yang sangat luas yang sudah diberikan meja dan kursi makan. Lalu di bagian belakang juga tersedia kitchen set dengan kabinet yang lengkap dengan rice cooker, kulkas, dan dispenser. Nah, buat kalian yang gak mau ribet masak di villa, kita bisa pesan catering aja dengan harga mulai 100 ribuan. Untuk harga tersebut, kita sudah dapat 3 kali makan dan 2 kali coffee break. Terus, buat yang mau masak-masak di villa juga bisa banget, karena di sini ada dapur yang luas dengan peralatan masak yang juga lengkap guys. Kemudian, dari dapur ini juga punya pintu sebagai akses ke teras samping villa. Nah, di samping area dining ada kamar mandi sharing yang sudah dilengkapi dengan water heater. Oke guys, Villa Pondok Garuda ini punya 11 kamar tidur. Di lantai bawah ada 5 kamar, sedangkan di atas masih ada 6 kamar. Sekarang kita cek kamar di lantai bawahnya dahulu. Untuk kamar pertama punya ruang yang cukup luas dan yang asiknya lagi sudah diberikan 3 tempat tidur ukuran queen bed lengkap dengan bantal dan selimut. Untuk kasurnya pun terasa nyaman dan gak bikin badan sakit guys. Kemudian untuk furniturnya ada lemari pakaian dan meja kerja. Nah, penerangan dan sirkulasi kamar ini juga terbilang bagus karena ada jendela yang bisa kita buka tutup. Terus, kamar pertama ini punya private bathroom yang desainnya modern minimalis dan sudah difasilitasi shower, water heater, bathtub, dan closet. Sekarang kita ke kamar kedua yang ada di dekat dining area. Untuk kamar ini nggak seluas kamar pertama, tapi masih terasa nyaman dan oke. Untuk fasilitasnya ada 1 queen bed lengkap dengan bantal dan selimut. Kemudian di sebelah kiri ada kursi dan meja kerja lengkap dengan stop kontak. Nah, kamar ini juga sudah memiliki private bathroom lengkap dengan shower, water heater, dan closet guys. Oke, sekarang kita cek kamar ketiga yang ada di ujung dari area entertainment. Untuk kamar ketiga ini punya ruang yang cukup luas dan nyaman. Terus fasilitas kamar ini juga oke karena sudah diberikan 2 queen bed lengkap dengan bantal dan selimut. Kemudian di sampingnya ada meja kerja, lemari, dan juga stop kontak sehingga mempermudah ketika ngecas handphone. Nah, sama dengan yang lainnya, kamar ini pun punya private bathroom yang bersih dan nyaman. Kemudian sudah lengkap dengan shower, water heater, dan closet. Nah, sekarang kita ke seberangnya, ini merupakan kamar keempat. Untuk kamar ini sudah difasilitasi 2 tempat tidur tipe queen bed dan single bed guys. Sama dengan kamar sebelumnya, di sini diberikan meja kerja dan laci kecil. Yang asik lagi, kamar ini pun sudah dilengkapi private bathroom yang modern minimalis, lengkap dengan shower, water heater, dan closet. Terus yang kami suka, kamar mandinya ini pun terbilang bersih dan juga terang. Wah, asik banget ya kalau fasilitas kamarnya seperti ini. Kita lanjut menuju kamar kelima yang ada di lorong sebagai akses menuju ke depan villa juga. Untuk kamar ini memiliki ruang yang cukup luas dan sudah difasilitasi 2 tempat tidur tipe queen bed lengkap dengan bantal dan selimut. Sama dengan kamar sebelumnya, di sini pun diberikan lemari pakaian dan juga meja kerja guys. Nah, kamar ini pun memiliki private bathroom yang modern minimalis dan sudah dilengkapi dengan shower, water heater, dan closet. Dari lorong ini, kita bisa langsung menuju ke area luar villa atau area parkir depannya. Oke, sekarang kita naik ke lantai 2-nya di mana masih ada 6 kamar tidur lagi guys. Sampai di atas, kita langsung disambut ruang lounge yang super luas, di mana ruang ini juga terasa lega banget dan cocok dijadikan tempat santai dan kumpul bareng keluarga. Terus, biar lebih nyaman lagi, kalian bisa gunakan karpet atau tikar yang sudah disediakan. Nah, di lantai atas juga sudah tersedia beberapa sofa yang nyaman. Terus, kalau bosan di dalam, kita juga bisa ke area balkon depannya yang view-nya langsung ke taman depan. Dan kalau cuaca sedang bagus, kita bisa melihat view Gunung Salak dari sini guys. Sekarang kita cek kamar yang ke-6. Untuk kamar ini memiliki ruang yang luas dan sudah diberikan 3 tempat tidur ukuran queen bed lengkap dengan bantal dan selimut, di mana untuk semua kasurnya ini terbilang nyaman guys. Kemudian untuk furniturnya ada lemari pakaian dan meja kerja.
Nah, penerangan dan sirkulasi di kamar ini juga bagus meski nggak pakai AC. Kita cukup buka jendelanya aja agar udara luar bisa masuk. Terus, kamar ini pun sudah punya private bathroom yang desainnya modern minimalis lengkap dengan shower, water heater, bathtub, dan closet. Di sebelah kamar ke-6 ada satu toilet sharing yang oke lengkap dengan shower, water heater, dan closet. Lanjut ke sebelahnya yaitu kamar ke-7. Di kamar ini hanya ada satu queen bed, lemari, dan meja kerja. Sedangkan untuk toiletnya bisa gunakan toilet sharing yang ada di lantai 2 guys. Kita lanjut ke sebelahnya yaitu kamar ke-8 yang punya layout dan luas hampir sama dengan kamar sebelumnya. Yang membedakan hanya di kasurnya aja yang sudah diberikan 2 single bed lengkap dengan lemari dan meja kerja. Sekarang kita ke sebelah sini di mana ada kamar ke-9 yang punya tampilan beda dari yang lainnya. Kamar ini terlihat lebih cerah karena dikelilingi jendela besar dan kalau pagi kita bisa melihat view Gunung Pangrango dari sini. Nah, untuk fasilitasnya ada 2 queen bed dan 1 single bed lengkap dengan bantal dan selimut. Kemudian untuk furniture-nya sama ada lemari pakaian dan meja kerja. Terus untuk private bathroom-nya juga oke, ada shower, water heater, dan closet. Lanjut ke sebelahnya yaitu kamar nomor 10. Untuk fasilitasnya hampir sama, ada 2 queen bed, lemari, dan meja kerja. Terus kamar ini pun punya private bathroom lengkap dengan shower, water heater, dan closet. Wah, asik ya kalau setiap kamar banyak diberikan kasur dan punya private bathroom seperti ini. Oke, kita lanjut cek kamar ke-11 atau yang terakhir. Begitu masuk, kita akan disuguhi ruang kamar yang terang dengan view hijau yang menyegarkan mata. Kamar ini punya jendela kaca besar yang bikin penerangan dan sirkulasi udaranya juara banget. Terus untuk fasilitasnya sih hampir sama, ada 1 queen bed, lemari pakaian, dan meja kerja. Dan yang paling kami suka, dari jendela ini kita akan dimanjakan view Gunung Pangrango. Besok pagi kami perlihatkan mengingat cuaca saat ini sedang kurang bagus. Oke, semua area dalam sudah kami perlihatkan dan sekarang kita ke teras sampingnya. Di sebelah kanan ada ruang serbaguna yang bisa kita gunakan untuk meeting atau acara lainnya. Konsepnya yang semi outdoor, sehingga kumpul di sini rasanya adem banget guys. Terus di area ini sudah diberikan meja dan kursi yang cukup banyak. Kita ke sebelah kiri, di sini ada teras memanjang yang langsung menghadap ke kolam renang. Di sini sudah diberikan kursi dan meja untuk santai sambil menikmati view kolam dan sejuknya angin. Nah, sekarang kita turun sedikit ke bawah menuju area private pool yang ada di villa ini. Untuk kolam renangnya terbilang besar dan luas dan ini cocok banget guys untuk acara gathering bareng keluarga besar. Nah, yang kami suka area kolamnya ini dikelilingi pohon yang rimbun sehingga suasananya terasa sejuk dan menyegarkan. Terus kolam renang ini punya 2 kedalaman untuk anak-anak dan dewasa guys, di mana kedalaman kolam anaknya sekitar 40 cm, sedangkan kolam dewasanya sekitar 150 cm. Kita lanjut ke sebelah sini, di mana ada semacam gazebo yang difungsikan sebagai musola guys. Terus untuk wudhunya bisa gunakan toilet di samping yang biasa digunakan sebagai ruang bilas sehabis renang. Kemudian di samping private pool ada bangunan 2 lantai yang juga asik banget nih, di mana lantai satunya ada tenis meja, sedangkan di lantai atas ada spot santai untuk kumpul sambil menikmati keseruan di area kolam renang. Nggak itu aja guys, ternyata villa ini punya kolam pemancingan yang cukup besar. Wah, buat yang suka mancing pasti seru banget nih. Untuk ikannya ini sudah ada ya guys, cuma kalau mau makin banyak dan seru lagi, kalian bisa beli ikan hidup ke penjaganya untuk disebar di kolamnya nanti. Menjelang malam, suasana di villa ini semakin tenang dan udaranya pun semakin dingin. Nah, untuk suhu malam rata-rata villa di daerah ini tuh bisa mencapai 20-21 derajat Celcius guys. Kemudian untuk pencahayaan malam di villa ini juga terang baik di dalam maupun di luar. Meskipun sudah tengah malam, tapi dengan banyaknya lampu-lampu taman, bikin tempat ini tetap makin asik untuk beraktivitas di malam hari. Nah, selama kami menginap di sini, nggak ada kesan seram sama sekali ya guys, karena emang terang dan senyaman ini suasana malam di Villa Pondok Garuda. Oke, sehabis makan dan beraktivitas seru di villa, sekarang kami mau tidur mengingat waktu sudah larut malam.
Menjelang pagi tiba, udara di sini tuh dingin dan seger banget guys. Keluar villa, mata kita langsung disambut pemandangan taman dan gunung. Nah, dari area playground kita bisa menikmati view Gunung Pangrango dengan jelas, cuma karena sedang berkabut sehingga tidak tampak begitu jelas guys. Sedangkan dari balkon atas, kita bisa melihat view Gunung Salak jika cuaca sedang bagus. Nah, ini penampakan Gunung Salaknya ketika cuaca sedang cerah. Oke guys, menurut kami Villa Garuda ini rekomen banget buat kalian yang butuh villa dengan fasilitas lengkap, bebas macet, masuk bis, dan kapasitasnya besar. Sekarang kami spill untuk harga sewa villanya. Untuk weekday Minggu sampai Kamis disewakan dengan harga 2,5 juta, untuk hari Jumat 4 juta, sedangkan hari Sabtu 5,5 juta dengan kapasitas hingga 50 orang. Terus, khusus untuk weekday, villa ini bisa disewakan satu lantai aja dengan harga 1,5 juta dan kapasitasnya untuk 20 sampai 25 orang. Nah, untuk info lengkap dan bookingnya, kalian bisa langsung hubungi nomor admin yang kami cantumkan di kolom deskripsi. Oke guys, mungkin itu aja review singkat kami tentang Villa Pondok Garuda. Semoga video ini bermanfaat buat kalian yang sedang cari villa murah dengan kapasitas besar di puncak. Dan jangan lupa dukung channel kami dengan cara subscribe, like, dan share video ini ke media sosial kalian. Saya Hafiz Samarizal mengucapkan terima kasih dan sampai ketemu di video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 18 in the summer, man, it feels like yesterday.